Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah berikan pada kita semua, kita bisa lanjutkan kita mentelaah bersama, kita membaca, mengambil faedah dari sebuah kitab yang menggabungkan atau mengumpulkan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh seorang ulama di Madinatul Nabi, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Masih pada kita membacakan perkataan beliau dalam doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir kemarin kita sampai pada perkataan beliau hafizahullah ta'ala bahwasanya terhitung doa ini adalah doa yang menggabungkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini dibawakan lagi ada perkataan dari seorang sahabat, seorang tabi'in, bahwasanya Al-Habib bin Sahban Al-Kahili qala kuntu atufu bil baiti wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yatufu ma lahu qaulun illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seorang tabi'i meriwayatkan seperti ini, bahwasanya beliau sedang tawaf di Baitullahil Haram atau di Ka'bah. Dan waktu itu juga Umar bin Khattab ini tawaf, sedang tawaf juga. Tidak ada ucapan didengarkan oleh tabi'in ini, apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, tentunya kita sudah tahu bersama antara rukun jaminan dengan Hajarul Aswad, itulah kita disunnahkan untuk kita membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di sini saya juga membawakan ada perkataan seorang ulama, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Ajuri rahimahullah, dalam kitab beliau tentang masalah tawaf ini, yaitu bahwasanya faman ahabba yakuna min haula'i khasya'a lillahi azza wa jalla al-karim fi tawafihi. Jadi barang siapa yang suka menjadi orang-orang yang betul-betul khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah yang maha mulia di dalam tawafnya, maka hatinya itu disibukkan dan juga lisannya itu sibuk dia menyambungkan hati dan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan juga dengan itu juga bahwasanya dia ingin, dan dari selainnya dari makhluknya ini dia munfasilun, jadi terpisah. Jadi agar kita jika seseorang ingin menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah yang Maha mulia di dalam tawafnya itu, maka adalah dia jadikan kesibukan hati dan lisannya itu, ya, dia berzikir kepada Allah, dia selalu terhubung, berkesinambungan terus, terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari makhluknya dia
memisahkan diri atau menjauhkan diri dulu dari segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yamsi, di dalam tawaf itu dia berjalan dengan penuh ketenangan, wal waqar, ketenangan. Dia daimaz zikri, tawilul fikri, yaitu selalu dan selalu daim, jadi continue terus menerus dia berzikir kepada Allah dan selalu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi taratan yuhadziru nafsahu wa taratan yarju. Terkadang di dalam dia sambil tawaf itu dia waspada, dia takut kepada azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia terkadang jadi sekali tempo dia juga sangat mengharapkan ampunan, maghfirah, rahmat dan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di antara ini, di antaranya dibaca jadi in qala fi ma baina ruknain. Jadi jika dia membaca di antara dua rukun itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mengucapkan ini bihudurin wa fahmin wa tadallulin wa istiqarin. Jadi dia ucapkan ini bukan sekadar dari lisan situ aja, tapi dengan hadir hatinya, dengan penuh dia pahami maknanya. Ya, sudah kita tentunya memahami kemarin apa makna daripada doa itu tadi. Kemudian juga wa ta'ala dan penuh ketundukan. Ya, betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana fi tawafihi bihadzal wasfi rajautu an yujiballahu al-karimu da'watahu wa yarhamu wa yubahi bihil malaika wa tu'minu al-malaikatu ala du'aihi insyaallah. Nah, berkata ulama ini Syekh Al-Ajuri bahwasanya barang siapa yang seperti ini di dalam tawafnya, jadi mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dengan hadir hatinya, dengan dia penuh pahami makna-maknanya, menundukkan diri dan merasa betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang tawaf seperti ini dengan sifat seperti ini, saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan, yang Maha Mulia, akan menjawab doa-doanya, merahmatinya, dan juga Allah akan membanggakannya hamba tersebut di hadapan para malaikat sana, dan para malaikat pun akan mendoakan, mengaminkan, memohon kepada Allah agar menjawab doa dari hamba tersebut insyaallah taala. Nah, kemudian di sini saya membawakan dua kisah yang menakjubkan tentang masalah doa ini jemaah. Hadisnya sahih oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Jadi seperti ini, dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata seperti ini. Qala rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah seorang sahabat, ya, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa, berkata seorang laki-laki atau seorang sahabat di hadapan Nabi atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini doanya. Allahumma lam tu'tini malan fa atasaddaqu bihi wa batalini bi bala'in yakunu fihi ajrun. Jadi dia berdoa seperti ini jemaah. Allahumma, ya Allah, tidaklah engkau memberikan aku harta kecuali aku akan sedekahkan dengannya. Aku akan sedekahkan semuanya. Fabatalini bi bala'in yakunu fihi ajrun. Berikanlah aku bala, berikanlah aku bencana, berikanlah aku bala. Jadi ditimpa ujian dan bala seperti itu, dengan suatu bala yang dengan bala tersebut aku mendapatkan pahala. Maksudnya dengan kesabarannya tentunya dia menghadapi bala itu. Kemudian apa Rasulullah katakan? Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah, maha suci Allah, la tutiquhu, kamu tidak akan sanggup ya, menerima bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala qulta, tidakkah engkau mengatakan, tidakkah engkau berdoa mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dalam Sahih Muslim sudah kita bacakan kemarin, jadi bahasanya dari Anas juga, Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi atau menjenguk, membesuk seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin atau sahabat yang seperti tadi dia sudah menggelap pada keadaan pucat pasi, ya, dalam keadaan seperti itu. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah bertanya kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alahu iyyahu? Apakah engkau telah berdoa dengan sesuatu doa atau kamu telah meminta kepada Allah dengan doa tersebut? Faqala na'am, kuntu aqul, iya, saya berdoa seperti ini, mengucapkan doa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Allahumma, ya Allah, jika engkau akan menghukumku dengannya, dengan suatu hukuman, dengan adab siksa di akhirat, maka segerakanlah bagiku di dunia ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah
mengucapkan tadi subhanallah terheran, subhanallah maha suci Allah, la tutiquhu wa la tastati'uhu, kamu tidak akan menahan bagaimana kerasnya siksaan di neraka, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah di akhirat kelak. Afala qulta, tidakkah kamu berdoa seperti ini atau kamu ucap seperti ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan bentuk bertanya, tidakkah, jadi seyogyanya kita membaca ini. Jadi Rasulullah katakan, afala qulta, tidakkah engkau membaca atau mengucapkan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala, kemudian sahabat ini Anas mencatatkan, fada Allah lahu fasyafahu. Rasulullah pun mendoakan bagi sahabat ini dengan kesembuhan, berdoa pada Allah berikan kesembuhan, maka Allah pun berikan kesembuhan. Nah, ini dalam mengomentari hadis ini, seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata seperti ini. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahadha, jadi orang ini hamalahu khaufuhu minan adzabin nar wa mahabbatuhu li salamati aqibatihi ala ayat luba ta'jila dzalika fid dunya. Jadi sahabat ini yang membuat dia rasa takutnya pada azab neraka dan inginnya dia diselamatkan nanti pada hari kiamat, membawa dia untuk meminta seperti agar disegerakan, karena dia tidak ingin nanti disiksa neraka. Kalau dia tahu siksa nanti abadi dan seterusnya, tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk perbaiki, maka dia ingin agar kalau memang disiksa oleh Allah agar disegerakan di dunia ini. Begitu kata ini itu wa kana muhtian, dan ini dia keliru, wa fi dzalika ghalitan, jadi dia keliru, salah memahami, jadi salah dan keliru dia. Wal khata'u wal balatu ma'a, jadi tetapi dan kekeliruan dan kesalahannya ini ma'ah husnil qasdi wa salamatihi wa salahi rajuli wa fadlihi wa dinihi wa zuhdihi wa wara'ihi wa karamatihi katsirun jiddan. Nah, sahabat ini keliru di dalam berdoa atau meminta. Bersama dengan itu, berbanding dengan itu, sebenarnya dia itu adalah baik niatnya baik, dan keselamatan hatinya, i'tiqadnya hatinya, dan juga kebaikan seorang ini, kesolehan dari laki-laki ini, keutamaannya juga, dan agamanya yang kuat, juga zuhudnya dia, juga waraknya dia, dan juga kemuliaannya dia banyak sekali. Fa kaifa idza ad-dha'ifu wal qusur. Nah, di sini dalam bentuk pertanyaan Ibnu Taimiyah katakan, nah bagaimana kalau kita ini yang masih lemah iman kita, keyakinan kita, agama kita, Quran kita, dan juga masih banyak sekali kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ini kita akan makin terus bertambah keyakinan kita bahwasanya dengan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itulah insyaallah taala akan dilangkahkan ketujuh kita fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kata Imam Bukhari di sini bahwasanya wa rawa al-Bukhari fi adab al-Qur'an anna qauman atau Anas bin Malik. Jadi para Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, hadisnya sahih oleh Sahih Al-Albani, wa qala Al-Albani sahihul isnad. Jadi ada sekelompok orang mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar mendoakan bagi mereka, meminta agar Anas bin Malik mendoakan mereka. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, sesungguhnya saudara-saudaramu ini mendatangi engkau agar engkau berdoa kepada Allah bagi mereka. Maka Anas bin Malik mendoakan, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka meminta agar ditambah lagi doanya. Jadi seolah-olah merasa sedikit. Jadi hanya ini doanya Anas bin Malik untuk sahabat yang jauh-jauh datang mendatangi Anas bin Malik agar minta didoakan kepada Allah oleh Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik hanya mendoakan Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka meminta ditambah. Faqala, ditambah lagi. Anas bin Malik pun radhiyallahu anhu pun membaca doa yang sama. Jadi faqala mislaha, jadi mendoakan dengan doa yang sama, dengan lafaz yang sama seperti tadi. Allahumma ighfir lana dan seterusnya tadi. Faqala, maka setelah itu Anas mengatakan, in utitum hadza faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Jika engkau diberikan dengan doa kalian ini, maka sungguh kalian telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nah,
Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, di sini ada sedikit tambahan juga mungkin dikatakan oleh saya di sini. Di sini perkataan atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbana di sini jemaah, yaitu dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza nidaun. Sebutan ini atau panggilan dengan kata Rabbana ini, nah di situ terkandung maknanya bahwasanya kita menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iqrarun birrububiyyati al-mustalzimi li tauhidil uluhiyah. Jadi dengan kita ucapkan Rabbana itu jamaah, artinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, maka itu juga akan melazimkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Jadi kita betul-betul kita memang hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah kita sering selalu ucapkan tentunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tauhidul uluhiyah, di mana kita ketahui semua bahwa tauhid uluhiyah inilah makanya Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah. Nah, di sini juga saya membawakan bagaimana perkataan seorang ulama itu Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Coba kita renungkan jemaah bagaimana di dalam ayat ini atau dalam doa ini sudira ad-du'a'u al-mutaddimu lis-sana'i wa talabil lafzi Allahumma. Bagaimana juga di sini diawali dengan doa ini, doa yang terkandung dalamnya pujian dan juga meminta di sini dengan lafaz Allahumma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya juga dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kita doakan itu diantaranya adalah sebagai zikir pagi dan petang juga, yaitu kita disilahkan oleh para ulama dengan Sayyidul Istighfar. Jadi penghulunya memohon permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghulu atau sayyid daripada al-istighfar, atau penghulu atau yang utama, atau sayyid artinya jadi penghulu, paling berarti seperti itu. Jadi puncaknya kita beristighfar kepada Allah itu adalah dengan doa ini atau sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau juga yang semisal dengan itu seperti ucapan orang beriman Rabbana ighfir lana dzunubana, atau juga ucapan Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana, atau juga ucapan Nabi Musa alaihissalam Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, dan seterusnya. Atau juga doanya Nabi Nuh Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa bihi ilmun. Dan juga Nabi SAW di dalam doa di antara dua sujud, yaitu tatkala kita duduk antara dua sujud itu kita berdoa Rabbighfirli Rabbighfirli. Rasulullah mengajar kepada kita untuk berdoa seperti itu. Jadi Rabbighfirli. Nah, adapun ya di sini sudah kita ketahui bersama, kemarin sudah kita bacakan tentang masalah atina fid dunya hasanah. Ini doa untuk kebaikan dunia seluruhnya. Jadi yang kita di situ terkandung dengan kebaikan-kebaikan dunia, dari rezeki, dari tempat tinggal, dari zaujatin sholihah, istri yang sholihah, anak yang sholih, ilmu yang bermanfaat, amal yang sholih, rasa aman, pujian yang baik, dan semua itu semua masuk dalam doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, adapun doa kita wa fil akhirati hasanah itu adalah artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, Allah bukan menerima syafaat fauzan wa najatan wa jannatan adiyatan, juga kemenangan, juga keselamatan kita, dan juga surga yang tinggi. Kemudian telah lewat atau telah dibacakan tentang ucapan atau tafsir dari mukasir daripada doa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, amal hasanatu fil akhirah fa ala dzalika tuhurul jannah wa tawabi'uhu minal amni minal faja'il akbar, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini
semua. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya atau besok hari insya Allah kita akan mentelaah bersama perkataan Syekh dalam kitab ini, yaitu syarah hadis Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insya Allah kita akan mengambil faedah dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini, yaitu syarah dari hadis Allahumma inni, atau doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-ifaf, kemuliaan diri, dan juga kekayaan. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat diri ana sendiri terutama dan antum semua yang mendengarkan. Ja'alani Allahu mimma yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mau mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Ya, tentunya perkataan baik adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita mengikuti yang terbaik dari perkataan-perkataan tersebut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiqhum lil amali bi kitabika wattiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqhum bitanatan salihatan yadulluhum ila kulli khairin lima salaha lil islami wal muslimin wa lima salaha lil ibadi wal bilad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.